السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan waktu yang luang, kesehatan untuk menuntut ilmu syar'i, dan ini kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita yang pertama dari buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Kita sudah membahas, kita masih membahas bab yang ketiga, kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Dan kita sudah bahas kiat pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dan ini harus terus diingatkan agar kita ikhlas, menjauhkan sifat riya dan juga keinginan-keinginan, ketamakan kepada dunia dan yang lainnya. Masalah ikhlas ini masalah yang penting, yang wajib kita berusaha bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, karena Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Dan kita harus berusaha untuk ikhlas karena kita hamba Allah, dan kita wajib beribadah semata-mata karena Allah. Yang memiliki ganjaran itu hanya Allah. Yang memiliki balasan itu hanya Allah. Yang memiliki sorga itu hanya Allah. Yang kita harapkan ganjaran, pahala, sorga dari Allah, bukan dari manusia. Manusia enggak punya apa-apa, manusia fakir. Yang maha kaya itu Allah, Allah Ghaniyun Hamid. Sedangkan manusia fakir. Dan Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Dalam surah Fatir. Wahai manusia, kalian semuanya fakir kepada Allah, dan Allah itu yang maha kaya, dan Allah yang maha terpuji. Makanya kita beramal semata-mata ikhlas karena Allah. Ketika orang itu tidak ikhlas, ya nggak dapat ganjaran, nggak dapat pahala, rugi dia, rugi. Dan ini harus terus diingatkan dan harus diulang-ulang ribuan kali tentang ikhlas ini. Karena dorongan hawa nafsu manusia sangat kuat. Ingin dia menonjol, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat oleh orang, ingin dia mendapatkan sesuatu dari dunia dan yang lainnya. Sehingga kalau sudah demikian tidak ada keikhlasan, dan itu nggak dapat apa-apa. Bahkan di dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, setelah membawakan bab tentang riya, beliau membawakan sesudahnya bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunia. Termasuk syirik itu manusia beramal untuk mengharapkan dunia. Termasuk syirik di dalam kitab Tauhid. Nanti antum bisa lihat dalam syarah kitab Tauhid. Makanya kita berusaha bagaimana untuk mengikhlaskan ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak mengharapkan ganjaran, pahala, upah dari manusia, tapi mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kiat yang kedua yang sudah kita bahas, memohon ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang setiap hari kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Permintaan kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, mesti ada usaha. Hatta orang baca 1000 kali
doa ini tapi nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha dia untuk talabul ilmi syar'i, untuk berjalan menuntut ilmu, untuk membaca kitab-kitab para ulama, membaca Al-Quran dengan tafsirnya, hadis Nabi yang sahih, dia nggak baca, nggak akan dapat ilmu. Dia harus ada ikhtiar, usaha, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sudah saya jelaskan di dalam buku ini tentang ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang buahnya itu terlihat dengan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan apa-apa yang Allah cintai dan dia menjauhkan apa-apa yang Allah larang. Dia yang pertama mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menetapkan semua nama dan sifat Allah. Dia menafikan apa-apa yang nafikan dari dirinya dan apa yang Allah yang dinafikan oleh Rasulnya SAW. Kita wajib menetapkan semua sifat. Kita wajib mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Kemudian mengimani semuanya, termasuk juga tentang qada dan qadarnya Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah, kita wajib bersabar. Ini sudah kita bahas dan ada di buku ini. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan apa yang Allah cintai dan menjauhkan apa yang Allah larang. Kemudian sekarang kita masuk yang kiat yang ketiga, yaitu bersungguh-sungguh dalam kita menuntut ilmu. Di dalam talabul ilmi ini diperlukan kesungguhan. Tidak layak bagi penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Seorang penuntut ilmu harus selalu hadir di majelis ilmu dan berusaha agar datang lebih awal di majelis, tidak boleh terlambat. Karena menuntut ilmu lebih penting daripada amal-amal sunat dan amal-amal yang wajib kifayah. Penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh, sebab tanpa kesungguhan kita tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 204 Hijriah mengatakan dalam syairnya, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani, dzaka'un wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa irsyad wa suhbatu ustadzin wa tulu zamani." Juga disebutkan dengan wa irsyadu ustadzin wa tulu zamani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Kukabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas. Kecerdasan, kemauan yang keras, bersungguh-sungguh, bekal yang cukup, bimbingan ustadz dan waktunya lama. Ini 6 hal disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Diwan Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada kecerdasan, yang kedua ada hirs, ada semangat yang keras, kemauan yang keras. Yang ketiga ada kesungguhan. Tanpa kesungguhan nggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Kemudian ada bulgha, ada bekal. Dulu para ulama ketika mencari ilmu itu mereka menaiki onta, keledai, kuda untuk talabul ilmi, dan perjalanannya bukan sehari 2 hari. Kadang-kadang mereka sebulan. Belum lagi di tempat masyayikh itu berbulan-bulan baru pulang dia. Dan itu perlu bekal. Pertama bekal buat istrinya, buat anaknya. Yang kedua bekal buat dalam perjalanan. Yang ketiga bekal ketika dia sampai di tempat itu. Dan juga bawa kertasnya, bawa tintanya, ada bekal. Juga bawa persiapan untuk makan dia di perjalanan. Enggak mengharap pada manusia. Para ulama terdahulu itu enggak ada minta-minta pada orang, enggak ada. Enggak seperti sekarang. Orang menuntut ilmu minta duit. Mau daurah minta duit. Daurahnya ustadz minta duit. Enggak boleh dalam Islam, enggak boleh. Enggak mampu ya sudah. Baca dia yang ada di rumah. Tapi jangan minta-minta pada manusia, hukumnya haram. Para ulama dia punya bekal dan usaha mereka. Bekal untuk dalam perjalanan. Dia enggak zalim kepada istrinya. Ditinggalkan istrinya, anaknya diberikan bekal.
Begitu juga dalam perjalanannya. Kemudian wasuhbatu ustadzin, ada bimbingan ustadz. Nggak bisa kita sendiri. Dalam kita belajar harus ada bimbingan ustadz. Sehingga kita tahu tentang agama ini. Watulu zaman, dan lama waktunya. Nuntut ilmu itu nggak bisa sebentar. Nggak bisa nuntut ilmu itu seperti belajar ilmu umum dikursuskan, nggak bisa. Ini bukan matematik. Ini bukan fisika, bukan kimia, bukan yang lainnya. Ini agama. Nabi aja mendapatkan wahyu berapa tahun? Rasulullah SAW berapa tahun dapat wahyu? 23 tahun. Sekarang kita mau kursus agama, nggak bisa. Kalau orang untuk ikut daurah boleh, nggak ada masalah. Itu sebagai miftah, sebagai kunci untuk dia terus belajar dan belajar, memberikan semangat kepada dia. Tapi untuk mengetahui agama seluruhnya dengan daurah nggak mungkin. Untuk ilmu ini sedikit demi sedikit tapi terus sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kewajiban, nggak bisa berhenti orang untuk ilmu, nggak bisa. Selama-lamanya sampai dia mati. Dan nggak boleh tinggalkan karena ini kewajiban. Nggak bisa orang untuk ilmu kemudian ditinggalkan, nggak boleh dalam Islam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al, atau boleh juga walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Berkemauan keraslah atau bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kamu. Dan mintalah tolong kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Wala ta'jaz, dan janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila engkau tertimpa musibah, fala taqul, janganlah engkau mengucapkan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini dan begitu. Walakin qul, akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al, Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Fa inna lau taftahu amal syaitan, karena sungguhnya lau itu membuka pintu setan, artinya membuka pintu amalan setan. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Di sini Nabi menyebutkan yang pertama, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kalimat mukmin yang kuat berkaitan dengan iman, bukan berkaitan dengan fisik. Kalimat mukmin yang kuat berkaitan dengan iman, bukan dengan fisik. Bukan mukmin yang kuat badannya, bukan. Fisik kuat bukan, tapi iman. Ini bicara soal iman. Itu harus dipahami itu. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini berkaitan dengan iman. Jadi jelas iman yang kuat itu lebih dicintai Allah. Orang yang iman yang kuat ya lebih baik daripada iman yang lemah. Dan Allah cinta kepada orang-orang mukmin yang imannya kuat. Dan kita harus berusaha bagaimana iman kita ini kuat, bertambah kuat iman kita. Dan majelis penyubur iman ya seperti yang kita belajar sekarang ini, majelis ilmu, ini majelis penyubur iman. Makanya kita berusaha bagaimana menguatkan iman kita, tambah kuat iman kita, tambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini wa fi kullin khairun, pada keduanya ada kebaikan. Artinya pada keduanya, pada mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah ada kebaikan.
kebaikan tentang imannya. Karena jelas orang beriman lebih baik daripada orang kafir. Orang beriman lebih baik dari orang kafir. Meskipun dia lemah imannya, dia masih ada iman dibandingkan orang kafir yang tidak beriman. Jadi nggak bisa dibandingkan antara mukmin dan orang kafir, nggak bisa dibandingkan. Ya lebih baik, lebih manfaat orang beriman daripada orang kafir. Jadi orang beriman itu meskipun dia lemah imannya, masih ada kebaikan, masih ada iman. Dia tetap seorang muslim yang perlu dia diberikan nasihat, pelajaran, pengajaran sampai dia paham tentang agama ini sehingga kuat imannya. Dan nggak boleh orang selamanya imannya lemah, nggak boleh. Harus terus dia pupuk imannya supaya bertambah iman itu. Sebab iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan kepada Allah dan berkurangnya dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini sudah kita bahas dalam Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari tentang iman. Jadi kita harus berusaha bagaimana meningkatkan iman kita kepada Allah, kepada rukun iman yang 6 dan juga yang lainnya. Harus bertambah iman kita. Dan iman juga kepada al-qada wal qadar, baik dan buruk, tambah kita yakin kepada Allah, tambah kita iman. Jadi nggak boleh orang mengatakan iman saya lemah. Ya kenapa nggak berusaha untuk belajar? Kenapa nggak berusaha untuk mengamalkan ketaatan? Sering juga orang mengatakan saya orang awam Ustaz, udah berapa tahun belajar? Udah 5 tahun. Masa awam terus? Berarti kamu nggak baca, kamu nggak belajar. Kalau belajar bertambah kan iman itu. Bertambah pengetahuan kita, bertambah iman kita, bertambah ketaatan kita, bertambah juga ilmu kita yang bermanfaat. Masa selama 5 tahun nggak baca? Orang mukmin harus baca setiap hari, minimal 4 jam dia baca. Orang mukmin harus baca, setiap hari harus baca. Yang menyuruh Allah dalam Al-Quran, Iqra. Al-Quran dibaca, kitab-kitab para ulama juga dibaca. Yang ketiga, di sini ihris ala ma yanfa'uka. Berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Artinya sungguh-sungguh untuk mendapatkan yang bermanfaat bagi kamu. Jadi kita harus ada kesungguhan, ada hirs, kemauan yang keras kepada apa yang bermanfaat, apakah itu dunia maupun akhirat. Yang paling pokok jelas akhirat. Kalimat ihris ala ma yanfa'uka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ihris ala ma yanfa'uka ay ala kulli syai'in yanfa'uka sawa'un fid din aw fid dunya. Berkemauan keraslah apa yang bermanfaat bagi kamu. Ini kalimat jami'ah ammah. Kalimat yang mencakup dan umum. Atas apa yang bermanfaat bagi kamu, atas segala sesuatu yang bermanfaat bagi kamu, baik dalam agama maupun dunia. Kemudian kalimat ihris ala ma yanfa'uka, kita harus berusaha untuk mendahulukan masalah agama. Perhatikan tuh, manfaat agama dengan manfaat dunia, maka yang harus kita dahulukan manfaat agama. Fa idza ta'aradat manfaatud din wa manfaatud dunya faqaddim manfaat ad-din. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, apabila bertentangan antara manfaat agama dengan manfaat dunia, dahulukan manfaat agama. Li'anna ad-dina idza saluhat ad-dunya. Apabila agama ini baik, akan baik dunianya dia. Adapun dunia kalau dia baik tapi agamanya rusak, ya akan rusak dia. Akan rusak. Yang kita dahulukan agama. Makanya yang harus terus kita cari agama ini, nuntut ilmu terus. Gitu. Soal dunia bukan kita nggak cari, sekedarnya aja. Agama nomor 1, karena kita hidup untuk akhirat, bukan hidup untuk dunia kita. Kita abna al-akhirah, bukan abna dunia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu abna al-akhirah wa la takunu abna dunia. Fa innal yawma 'amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la 'amal. Dalam riwayat Imam Bukhari, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan,
jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan jadi anak dunia. Karena yang ada hari ini adalah amal. Tidak ada hisab. Tapi nanti besok, maksudnya di hari kiamat, yang ada hisab, tidak ada amal. Disuruh kita untuk mencari akhirat. Enggak ada dalam Al-Quran atau hadis suruh cari dunia, enggak ada. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Di surah Al-Qasas di ayat 77. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah sediakan bagi kamu dari kehidupan akhirat. Jangan lupa dunia. Artinya dunia jangan lupa karena kamu hidup dunia. Tapi yang tujuan yang harus kita cari akhirat. Yang disuruh cari itu akhirat. Cuma jangan lupakan dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Kemudian tentang masalah ihris ala ma yanfa'uka ini dijelaskan oleh Syekh, kalimat ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa hadzal haditsu fil haqiqati yahtaju ila mujalladat yatakallam alaihi fiha al-insan. Kata Syekh, hadis ini pada hakikatnya membutuhkan berjilid-jilid kitab. Arti syarahnya hadis ini membutuhkan berjilid kitab. Karena di sini banyak sekali manfaatnya. Dan kalimat ini kita harus bersungguh-sungguh. Yang pokok pertama kali yaitu kita memperhatikan belajarnya kita. Harus sungguh-sungguh dalam kita belajar. Kemudian kita perhatikan juga yang paling penting dalam pelajaran itu masalah tauhid. Kemudian kita perhatikan juga tentang ibadah kita kepada Allah Taala. Dan masih banyak lagi yang lain. Yang harus kita sungguh-sungguh, gak bisa kita main-main. Dalam agama ini gak bisa main-main. Agama ini yang ada keseriusan. Gak ada main-main dalam agama ini. Dunia ini Allah sebutkan dengan main-main. Tapi akhirat dengan kesungguhan. Makanya harus kita perhatikan itu. Bahwa kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Dan luangkan waktu kita untuk ibadah sepenuhnya. Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk main-main. Makanya kesungguhan itu penting dalam kita belajar. Dalam kita menghafal. Dalam kita membaca. Dalam kita menulis. Dalam kita ibadah. Itu harus ada kesungguhan. Dalam kita berzikir, nggak bisa main-main, nggak bisa sambilan, nggak bisa. Antum baca Quran, ada main HP, ya nggak dapat apa-apa tuh. Antum baca kitab, di sini ada HP, ya nggak manfaat. Harus ada kesungguhan. Makanya di majelis kita ini nggak ada. Saya nggak mau dengar deringnya HP, nggak mau saya. Ini antum keluar, jangan belajar antum. Ini masih ilmu ini besar. Agung ilmu ini. Bagaimana kita ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Lebih besar dari semuanya ilmu ini. Lebih besar dari harta, dari dunia yang lainnya. Kalau antum menghargai ilmu, Allah juga akan muliakan antum. Karena Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dan orang berilmu berapa derajat. Dia angkat derajatnya Allah. Bukan main-main. Gak bisa kita sambilan dalam thalabul ilmi ini. Gak bisa santai. Gak bisa. Kesungguhan. Sehingga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian di sini disebutkan setelah ihris ala ma yanfa'uka, ini panjang saya menjelaskannya. Kemudian yang keempat, wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Kita semangat harus minta tolong kepada Allah karena enggak mungkin kita akan bisa belajar, bisa ibadah, bisa menghafal atau yang lainnya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu yang harus kita ingat. Jangan kita menyandarkan pada diri kita. Kita sangat lemah. Sangat lemah. Lemah dalam semua hal. Kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam surah An-Nisa. Allah berfirman diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Manusia lemah. Yang kuat ya Allah SWT. Makanya ketika disebutkan tentang ibadah, Allah sebutkan tentang kekuatan Allah. Artinya kita nggak akan bisa melaksanakan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Karena Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Perhatikan tuh. Ketika kita diciptakan oleh Allah, Allah mengatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah. Kemudian Allah katakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku enggak minta rezeki dari kalian. Aku enggak minta makan dari kalian. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Dzul quwwatil matin, yang maha kuat, maha kokoh. Allah itu. Makanya kita bergantung kepada Allah. Menyandarkan diri kita semuanya kepada Allah. Rezeki dengan kita ibadah dikasih rezeki. Makanya setelah ayat ibadah Allah sebutkan tentang apa? Rezeki. Kemudian di ayat ibadah ini juga Allah menyebutkan tentang kekuatan. Artinya kita nggak mungkin bisa melaksanakan ibadah tanpa pertolongan Allah. Makanya di surah Al-Fatihah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah. Enggak mungkin kita bisa melakukan ibadah kecuali pertolongan Allah. Sama, kita enggak mungkin bisa baca, bisa belajar, bisa melaksanakan kerja dan segala macam kecuali dengan pertolongan Allah. Itu harus kita ingat itu. Kita sangat butuh kepada pertolongan Allah SWT. Jadi wasta'in billah. Untuk menghilangkan sifat apa? Sifat kibir, sifat sombong, sifat angkuh. Sifat ujub, sifat merasa bahwa kita kuat, jangan. Kita lemah. Minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Kita bisa belajar, bisa nuntut ilmu, kita bisa menghafal, dan yang lainnya, ya pertolongan Allah. Bukan kehebatan kita. Bukan kemampuan kita. Semua Allah yang tolong. Itu harus kita ingat itu. Makanya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wasta'in billah ma arwa hadhil kalimah. Sangat indah kalimat ini. Setelah ihris ala ma yanfa'uka disebutkan wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Li'anna al-insan idza kana 'aqilan dzakiyan fa innahu yatatabba' al-manafi' wa ya'khudhu bil anfa' wa yajtahid wa yahris. Kemudian di sini disebutkan seorang manusia apabila dia berakal, dia pintar, cerdas, dia berusaha mencari yang bermanfaat, dan dia mengambil yang lebih bermanfaat dan bersungguh-sungguh. Wa yahris, wa rubbama taghurruhu nafsuhu hatta ya'tamida ala nafsihi wa yansal isti'ana billah. Terkadang dia tertipu dengan dirinya karena merasa hebat, tertipu. Sehingga dia bersandar kepada dirinya dan dia lupa minta tolong pada Allah. Wa hadza yaqa'u likatsir minan nas. Dan ini banyak terjadi pada manusia, lupa pada dirinya untuk minta tolong pada Allah. Dia lupa untuk minta tolong pada Allah. Dia bersandar kepada dirinya dan lupa minta tolong pada Allah. Dan ini banyak terjadi. Dan dia haitsu ya'jabu bi nafsihi wa la yadhkurullaha 'azza wa jalla wa yasta'inu bihi. Dia merasa ujub dengan dirinya, dia tidak ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak minta tolong. Dan ini banyak orang yang seperti ini. Dia merasa dia mampu, dia kuat, tapi lama-kelamaan dia akan lemah nantinya. Akan putus asa nantinya. Karena apa? Karena dia bersandar pada dirinya. Makanya terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa untuk minta tolong kepada Allah. Hatta dalam masalah yang kecil aja, minta tolong kepada Allah. Kemudian setelah itu disebutkan wala ta'jaz. Jangan lemah. Masuk kepada yang kelima. Yang kelima, jangan lemah. Kalimat jangan lemah dijelaskan oleh Syekh. Yang pertama maknanya yaitu la tatrukil amal. Makna yang pertama, jangan tinggalkan amal. Kalau sudah kita melakukan amal-amal soleh, teruskan. Kemudian makna yang kedua, la taksal wa la tata'akhkhar fil amal. La ta'jaz, makna yang kedua artinya jangan malas. Jangan mundur dalam beramal. Apabila kita sudah mulai, idza syara'ta fihi balistamir.
Jadi yang pertama makna la ta'jaz, jangan tinggalkan amal. Artinya kalau sudah kita mengerjakan satu amal, teruskan, jangan berhenti. Gitu. Dicontohkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seperti orang cari satu masalah dalam satu kitab. Kitab ini luas, ya, ribuan bahkan ratusan ribu jilid kitab-kitab itu. Kita ada cari satu masalah, kita buka umpamanya satu masalah kita mau cari di Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah umpamanya. Satu masalah tentang masalah tauhid umpamanya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat atau yang lainnya. Baru buka, kita buka tuh di kitab itu. Kadang-kadang kita melihat ini yang kita cari belum ketemu. Ada masalah yang lain, menarik hati kita, kita baca itu. Kata saya jangan. Antum cari kitab yang antum lagi cari itu, teruskan dulu sampai selesai, sampai dapat. Jadi jangan kita berhenti. Nah itu akan menyebabkan bosan nantinya. Ditinggalkan nanti. Enggak lanjut. Itu contoh dalam kita membaca kitab atau dalam menghafal. Begitu dalam ibadah. Kita ibadah sudah lakukan ini ibadah. Rutin. Jangan ditinggalkan. Jangan terpengaruh dengan yang lain. Akhirnya kita tinggalkan. Banyak orang udah ngaji tetap rutin. Ada pengajian lain. Datang. Setelah itu enakan yang di sana. Enakan di sana. Kenapa? Di sana nggak pakai kitab, cuma dengerin aja. Akhirnya udah bosan, nggak ngaji lagi itu, berhenti udah itu. La tatrukil amal, jangan kamu tinggalkan amal. Ini kebaikan. Kemudian yang kedua, jangan malas. Nggak bisa, agama ini bukan kemalasan. Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah dari sifat malas. Nggak tahu antum sudah hafal belum doanya itu yang saya suruh hafalkan itu. Jangan malas. Itu yang kelima, jangan malas. Dan dalam Islam nggak ada malas, nggak ada futur. Di buku ini ada pembahasan tentang futur. Nggak boleh kita futur. Patah semangat, nggak semangat lagi, nggak boleh dalam Islam. Seorang mukmin harus terus maju dan berjuang. Karena ini kebaikan, ini kebenaran, ini pahala, ini ganjaran, ini jalan menuju sorga. Nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Itu harus kita ingat tuh. Harus bangkitkan semangat kita. Dan memang butuh kesabaran. Gak bisa antum belajar tanpa kesabaran. Harus sabar. Perjuangan berat. Gitu. Dalam kita thalabul ilmi ini harus sabar. Sama dengan orang berdakwah juga harus sabar. Sabar. Perjuangannya berat. Gitu. Jadi kita harus membandingkan bagaimana orang berbuat maksiat, berbuat syirik, berbuat bid'ah. Mereka terus menerus dalam maksiatnya. Gak pernah berhenti itu. Orang berbuat syirik aja itu tetap kesabaran. Sabar dalam beribadah kepada selain Allah. Jadi antum perhatikan itu. Bahkan ada kalimat yang Allah sebutkan mereka itu sabar. Nasihati dengan teman-temannya, wasbiru ala ahdikum. Sabarlah atas Tuhan-Tuhan kamu. Disuruh sabar. Ini orang jahiliyah. Disuruh sabar dalam ibadah kepada Tuhan yang syirik itu. Kita harus sabar dalam beribadah kepada Allah. Dalam belajar, dalam dakwah harus sabar. Kemudian yang keenam, wa in asabaka syai'un, apabila kamu ditimpa musibah. Dan manusia mesti tertimpa musibah, enggak mungkin enggak. Mesti ada orang tertimpa musibah. Wa in asabaka syai'un. Syai'un nakira, artinya apa aja musibah yang menimpa kita. Kita tertimpa musibah, kita harus merenung. Yang pertama yang harus kita ingat ketika kita terkena musibah, kita beriman kepada takdir Allah. Nabi menyebutkan antu'mina bil qadari, lanjutnya apa? Khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar baik dan buruk. Mesti kita ada kena musibah. Dan orang yang Allah kehendaki kebaikan mesti kena musibah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, man yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, dia akan diberikan musibah.
Musibah itu manfaat buat seorang hamba untuk menghapuskan dosanya, untuk mengangkat derajatnya, untuk menyadarkan dia agar dia bertobat dan kembali kepada Allah. Itu manfaatnya besar, musibah itu. Nah, di sini Nabi menyebutkan apabila kamu tertimpa musibah, fala taqul. Yang ketujuh, jangan engkau mengatakan lau anni fa'atu kana kada wa kada. Jangan katakan kalau seandainya aku berbuat begini tidak akan terjadi begini. Enggak boleh. Kita enggak boleh mengatakan demikian. Ini sudah terjadi. Jangan katakan lagi kalau seandainya saya dulu enggak begini, saya sudah dapat ilmu. Kalau dulu saya belajar dari dulu, saya sudah hafal Quran hadis. Sudah terjadi, sudah. Atau anak kita sakit, kemudian kita enggak sempat bawa ke rumah sakit. Kalau saya bawa ke rumah sakit, anak saya sudah sembuh. Jangan kalau-kalau, sudah terjadi. Bahkan ada yang sampai anaknya meninggal dunia, Allah sudah takdirkan harus meninggal. Atau yang lainnya lagi, banyak masalah, ribuan masalah yang kadang-kadang sudah terjadi, kita mengatakan lau. Kalau seandainya saya begini, atau dia usaha atau dagang, coba kalau saya usaha ini, mungkin saya udah untung sekarang ini. Sudah terjadi semuanya itu. Kita untuk masa yang sudah terjadi Allah sudah takdirkan. Dan Allah itu maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Allah maha mengetahui, dan semua berjalan dengan kehendak Allah. Makanya ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Insan di ayat 30, wa ma tasyauna illa yasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Dan kalian tidak berkehendak melakukan apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Jadi semua kehendak Allah itu berkaitan dengan hikmah dan ilmu. Terjadinya musibah ya dengan kehendak Allah. Enggak mungkin ada yang terjadi Allah enggak kehendaki, enggak mungkin. Semua yang berjalan di langit dan bumi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8. Nabi suruh qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini Allah sudah takdirkan dan Allah menghendaki apa yang Allah perbuat. Jadi kita katakan bahwa ini takdir Allah. Semua yang berjalan di langit dan di bumi berjalan dengan takdir Allah. Enggak ada satupun yang luput dari takdir Allah. Tidak ada. Semua Allah sudah tetapkan. Dan nanti kita akan bahas ketika kita sampai kepada babnya di Syarhus Sunnah berkaitan dengan takdir. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9, dan ini kita katakan qadarullah ma syafa'al, Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ayatnya sudah saya bacakan. Yang ke-9, fa inna lau taftahu amna syaitan. Kenapa enggak boleh mengucapkan kalimat lau? Karena lau itu membuka pintu setan. Artinya yang ada, kalau kita katakan lau, yang ada was-was, yang ada kesedihan, yang ada penyesalan. Nyesal kita terus. Masa kita akan menyesal dan sedih terus? Enggak boleh. Seorang mukmin. Kalau sesaat atau beberapa hari dia sedih, wajar. Umpamanya anaknya meninggal atau ada musibah, ada kecelakaan, tapi terus-menerus hidupnya dalam kesedihan, enggak boleh dalam Islam, enggak boleh. Atau mengingat masa yang lalu yang sedih, enggak boleh. Enggak boleh. Makanya dikuatkan iman. Ketika iman kita ini kuat, maka tidak ada duka cita bagi dia dan tidak ada kesedihan. Sebab itu Allah sudah takdirkan. Jadi, kalimat lau itu membuka pintu syaitan, membuka was-was, membuka kesedihan, membuka penyesalan, terus seperti itu. Dan ini akan membuat dia banyak lagi musibah yang menimpa dia. Dengan dia sedih, dia malas beribadah. Dengan dia sedih, dia malas untuk bekerja. Dengan dia sedih, dia malas juga untuk belajar. Dan yang lainnya, itu pengaruhnya besar. Pengaruh setan itu. Nabi sudah sebutkan, lau itu, berandai-andai itu, ucapan kalau, jikalau, seandainya, itu membuka pintu setan. Kita lanjutkan. Yang di sini sahih, riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah. Seorang penuntut ilmu wajib bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seseorang tidak mungkin mendapatkan ilmu dengan santai. Ya.
dengan jalan santai, dengan naik motor, nggak bakal dapat ilmu. Dengan wisata, nggak bakal dapat ilmu. Tidak bakal dapat ilmu dan tidak akan dapat ilmu. Itu antum ingat itu. Dan ini perkataan para ulama. Pertama dalil dari hadis. Yang kedua penjelasan para ulama. Imam Yahya bin Abi Katsir yang wafat tahun 132 Hijriah rahimahullah berkata, la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan, dengan santai. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, di sini saya nggak bawakan dalam Miftah dari Sa'ada, man athara raha fatathu raha. Man athara raha fatathu raha. Barang siapa yang mengutamakan kesenangan, santai, maka dia akan hilang kebahagiaan dia nanti di akhirat. Hilang kebahagiaannya dia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum wa man yataharral khaira yu'ta wa man yatawaqqa syarra yuqa. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, sungguh-sungguh belajar. Enggak mungkin orang dapat ilmu tanpa kesungguhan. Jadi innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar, wal hilmu bittahallum, dan sikap sabar penyantun diperoleh dengan membiasakan diri untuk sabar. Wa man yataharral khaira yu'ta. Barang siapa yang berusaha keras mencari kebaikan, maka ia akan memperoleh atau diberikan kebaikan. Wa man yatawaqqa syarra yuqa. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kejelekan atau kejahatan, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari kejelekan dan kejahatan tersebut. Ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Mutanahiyah dan Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad dari sahabat Abu Hurairah. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Jadi ilmu itu dengan belajar. Jadi nggak ada ilmu itu keturunan, nggak ada. Atau ilmu dengan mimpi, nggak ada. Atau ilmu laduni, nggak ada. Nggak ada. Ilmu dengan belajar, sungguh-sungguh belajar. Baca kitabnya, datang majelis ilmu, baru dapat ilmu dia. Jadi nggak ada ilmu itu dengan mimpi. Orang-orang Thariqah Sufiyah, ya ilmunya dengan mimpi dia. Ini nggak benar dalam Islam. Dan itu kebohongan, kedustaan, semua isinya bohong. Tidak ada. Harus belajar. Kita lihat, jangankan kita, Nabi Musa aja alaihi salatu wassalam itu belajar kepada siapa? Nabi Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut kamu agar engkau mengajarkan apa yang Allah ajarkan kepadamu dari ilmu? Nabi Musa alaihissalam di sini meninggalkan apa di sini? Untuk belajar ini meninggalkan apa? Dakwah. Perhatikan tuh. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan dakwahnya untuk belajar. Ini enggak orang disuruh belajar, enggak, ada jadwal ngajar. La haula wala quwwata illa billah. Antum lebih penting thalabul ilmi apa jadwal ngajar? Thalabul ilmi lebih penting tuh. Datang masih ilmu sehingga antum dapat ilmu. Ini enggak dipentingkan ngajarnya, jadwalnya enggak tahu di balik itu ada apa. Antum thalabul ilmi, belajar. Manfaat buat antum belajar. Dan juga duduknya antum seandainya antum udah baca nih tamat ini, udah selesai. Antum duduk, tetap antum dapat ilmu. Antum dapat juga manfaat dengan duduk di majelis ilmu. Kan malaikat redho kepada orang duduk di majelis ilmu. Jadi tetap berusaha untuk belajar dan pentingkan waktu untuk belajar. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan dakwahnya untuk apa? Belajar kepada Nabi Khidir. Para sahabat belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar. Enggak ada merasakan sahabat itu mulia, enggak belajar mereka. Dan setelah wafatnya Rasulullah, mereka sering bertanya kepada sahabat-sahabat yang tahu dari hadis yang mereka hafal. Kemudian al-hilm, penyantun itu sabar, itu juga dengan berusaha keras dia untuk membiasakan untuk sabar. Dan orang yang mencari kebaikan pasti dapat. Kalau dia berusaha dengan niat yang ikhlas, sungguh-sungguh untuk belajar, dia akan pasti dapat itu, kebaikan itu. Kemudian barang siapa yang menjaga diri dari kejelekan, dia akan dijaga. Satu lagi kita. Yang keempat,
Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah. Ini dosa ini banyak sekali. Kita harus berusaha bagaimana kita menjauhkan perbuatan dosa. Dosa-dosa banyak sekali, nggak bisa dihitung dosa itu. Ya, dosa lisan, dosa tangan, dosa hati, dosa perbuatan kita, dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada kedua orang tua, dosa kepada keluarga, dosa kepada tetangga, dosa kepada sanak famili, dosa kepada kaum muslimin. Itu perhatikan, dosa kita banyak. Sebab ini dosa-dosa ini menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu. Hilang cahaya ilmu itu dengan kita berbuat dosa. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, sungguh aku mengetahui bahwa seorang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya dengan sebab dosa yang lakukannya. Itu halaman 78. Makanya Allah menyuruh kita bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Dalam surah Al-Anfal 29, wahai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan kamu dan mengampuni dosa kamu. Allah memiliki karunia yang sangat besar. Furqan adalah petunjuk yang dapat membedakan antara hak dan yang batil. Kita disuruh bertakwa kepada Allah agar kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya dengan bertakwa Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Itu di antara ulama ada yang menjelaskan seperti itu. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa menyebutkan bahwa dosa dan maksiat itu menghalangi orang untuk dapat ilmu. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Saya nggak bacakan, banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, dan muslimah. Kita merenung, berusaha bagaimana kita berhati-hati. Yang saya ingin baca penjelasan Ibnu Qayyim, nanti lihat di bawahnya di halaman 78, di bawahnya itu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara hal yang sangat mengherankan bahwa ada orang yang mudah menjaga dirinya dan berhati-hati dari makan makanan yang haram, berbuat zalim, berzina, mencuri, minum khamar, melihat kepada sesuatu yang haram dan selainnya, namun ia sangat sulit untuk menahan gerak lisannya. Hingga Anda dapat melihat seorang yang dianggap paham agama, zuhud dan banyak beribadah, ia berbicara dengan kata-kata yang tanpa sadar dapat mendatangkan murka Allah SWT. Yang dengan satu kalimat darinya ia dimasukkan ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Ini kejahatan apa di sini? Lisan. Menggibah, mencaci maki, memfitnah, menuduh orang. Ini hati-hati, hati-hati. Melaknat dan yang lainnya. Ini fitnah luar biasa. Dia bisa berhati-hati, dia nggak mau makan yang haram, nggak mau riba, nggak mau makan bangkai, nggak mau minum khamar, nggak mau melihat perempuan. Hati-hati dijaga. Tapi untuk lisannya dia memfitnah orang setiap hari. Dan banyak orang-orang yang diam di rumahnya tapi dosanya besar sekali. Karena memfitnah orang, menuduh orang. Maka hati-hati. Dan Nabi bersabda SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata yang tidak dia maksudnya dia tidak tahu tentang kebenarannya, maka akan menjerumuskan ke dalam neraka lebih jauh daripada apa yang ada di antara timur dan barat. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Arti orang yang mengucapkan satu kalimat dia nggak sadar, dia nggak tahu ini benar apa tidak dia ucapkan, tiba-tiba dengan itu dia masuk neraka. Makanya berita-berita yang ada itu jangan antum percaya, banyak kan bohong, apalagi di media sosial. Kadang-kadang kita menuduh orang dari media sosial kita nggak tahu benar apa tidak. Atau dari teman, dari WA, jangan percaya, jangan percaya.
Kita yang terbaik bagi kita ngurus diri kita. Perbaiki diri kita, minta ampun atas semua dosa-dosa kita. Itu yang paling penting. Jangan ngurusin orang lain. Jangan ngurusin para dai yang lain. Antum ngurusin diri sendiri yang paling penting, dan keluarga. Karena antum bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku, maka beliau membimbing aku untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Beliau mengabarkan kepada aku bahwa ilmu adalah cahaya. Ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah enggak akan diberikan kepada orang berbuat maksiat. Jadi kalau orang sudah banyak berbuat maksiat akan terhalang dia dari ilmunya itu. Meskipun terkadang kita lihat ada orang yang dia belajar, dia berilmu, kita lihatnya orang banyak dosanya, tapi kok dia tetap masih banyak hafalannya. Iya, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Meskipun hafalannya banyak, tapi ilmunya nggak bermanfaat bagi dia. Kan yang kita cari ilmu yang bermanfaat. Ilmunya bagi dia nggak bermanfaat karena banyak dosanya dia. Dan lama-kelamaan juga akan hilang itu hafalan-hafalannya semuanya. Kata Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah, memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya kepada hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Ini Waqal Muqayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Kalau perkataan Imam Syafi'i terdapat dalam kitab Diwan Imam Syafi'i dan juga dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Jadi dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati. Perhatikan tuh. Perhatikanlah, sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan dan mendatangkan siksa Allah tabaraka wa taala. Imam Abdullah Ibnu Mubarak berkata, yang wafat tahun 181 Hijriah, beliau mengatakan dalam syairnya, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina ila al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Sungguh aku melihat dosa-dosa telah mematikan hati, dan terus melakukan dosa akan mewariskan kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati, dan sangat baik bagi dirimu untuk meninggalkannya. Tidak ada yang merusak agama melainkan raja-raja, ulama su' dan para ahli ibadah yang tidak berilmu. Di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Jadi kata Imam Abdul Mubarak bahwa dosa-dosa mematikan hati. Ini benar. Orang kalau berbuat dosa, itu setiap dia berbuat dosa ditulis titik hitam itu. Sesuai dengan hadis Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda hatta idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat kesalahan, dalam riwayat Imam Ahmad, idza adznaba dzanban, berbuat dosa, akan ditulis di hatinya titik hitam. Apabila dia taubat, dia minta ampun kepada Allah, dia berhenti, akan dihapus titik hitam itu. Wa in ada, ketika dia berbuat lagi, ditulis lagi titik hitam itu, sampai titik hitam itu menguasai hatinya, menutup hatinya. Itulah yang Allah sebutkan penutup itu dalam surah Al-Mutaffifin di ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka usahakan telah menutup hati mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi kalau orang berbuat dosa, lama-kelamaan itu hatinya tambah jauh. Nanti Anda bisa baca bukunya Ibnu Qayyim, Ad-Da' wad-Dawa. Dan orang yang banyak berbuat dosa akan hina dia. Terus dalam kehinaan hidupnya. Enggak punya izzah, enggak punya kemuliaan, hina dia hidupnya dengan banyaknya dosa. Dan meninggalkan dosa itu hati ini akan hidup. Tinggalkan dosa, hati ini akan hidup.
dan baik bagi kamu untuk meninggalkannya, dan tidak merusak agama kecuali 3. Dan ini benar ini perkataan ini. Yang merusak agama 3. Yang pertama raja-raja. Karena rakyat itu mengikuti agama penguasanya. Yang kedua, yaitu ulama su. Ini benar juga. Yang merusak agama ulama su. Dan ini banyak. Setiap generasi ada ulama su ini. Dan yang keempat, ahli ibadah. Yang pertama, raja-raja. Orang mengikuti penguasanya. An-nasu ala dini mulukihim, kata para ulama. An-nas ala dini mulukihim. Bahwa manusia itu mengikuti agamanya para rajanya, penguasanya, ngikut. Kemudian banyaknya ulama su. Ya sekarang banyak ini. Dai-dai yang mengajak kepada kesesatan banyak sekali. Setiap zaman ada. Dan yang paling takut oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah ahli ibadah. Gak punya ilmu. Makanya kita tetap hati-hati. Dari pembahasan kita yang keempat ini, untuk mendapatkan ilmu, kita harus taubat. Dosa kita banyak. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan untuk banyak bertaubat kepada Allah SWT. Taubat. Kata beliau dalam kitabnya Madarijus Salikin, disuruh kita untuk taubat kepada Allah. Awal orang berjalan menuju kepada Allah, taubat. Pertengahan taubat, akhirnya taubat. Dan kita banyak salah. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam berbuat salah, berbuat dosa, yang terbaik yang bertaubat kepada Allah. Dan hadis itu hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Setiap anak Adam berbuat salah, berbuat dosa, yang terbaik yang bertaubat. Makanya Allah menyuruh kita untuk taubat. Yang pertama dalam ada berapa ayat ya? Dalam surah An-Nur di ayat 31, di akhir ayat itu watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai yang beriman, agar kalian menjadi orang yang bahagia, sukses, beruntung. Taubat. Allah juga berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas, taubat yang memurnikan kepada Allah Taala. Ikhlas. Dan syarat taubatnya seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, nanti Anda bisa lihat di awal-awal dalam kitab Taubah. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.